Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kita ketemu lagi ya sama Ibu di kelas 4. Semangat baru ya. Oh iya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya pada sehat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Nah, di pembelajaran 1 ini kalian bisa dilihat di halaman 1 ada sebuah teks. Ibu bacakan ya. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Nah, kali ini kita akan mencari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Tentang budaya ini di Indonesia ini kaya akan suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini ada sebuah bacaan yang berjudul tentang pawai budaya. Oke, sekarang kita baca sama-sama ya teksnya. 1, 2, 3, baca bersama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali mempunyai alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Alat ini terbentuk seperti dua keping simbol yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan Bali diikuti oleh rombongan dari Taroja. Wanita Taroja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut patalung buku. Rombongan Taroja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pampang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang berbentuk seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Taroja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar, kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, dari teks ini, dari teks pawai ini, bahwa terdiri dari 5 paragraf. Apakah kalian tahu paragraf itu seperti apa? Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan ya. Paragraf itu cirinya ada kata yang pertama tuh yang menjorok. Nih, seperti yang pertama, pawai budaya sangat menarik. Nah, ini si pawai ini barisannya lebih menjorok ke dalam ya.
tidak sejajar dengan kata atau kalimat yang di bawahnya. Berarti yang pawai budaya sangat menarik ini sampai bawah ini itu merupakan paragraf 1 dari teks atau dari bacaan tentang pawai budaya ini ya. Nah, sekarang paragraf keduanya yang mana, Bu? Nah, di sini lihat, kita tinggal cari mana lagi ya kata yang menjorok. Nah, di sini kata yang menjorok lagi itu ada di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari laki-laki Maluku. Nah, ini berarti itu merupakan paragraf kedua karena dari sini itu udah menjorok ke depan ya. Nah, sekarang kita cari paragraf 3-nya mana? Cari lagi yang menjorok. Oh, ini. Ya, betul. Ini budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Nah, ini pokoknya setiap yang kata awalnya menjorok ke depan berarti itu ciri dari paragraf baru ya. Nah, sekarang ini ketiga. Ini yang keempat itu rombongan dari Bali diikuti oleh, nah itu menjorok lagi kan, berarti itu udah termasuk ke paragraf yang kebaru. Nah, terakhir ini ada Udin dan teman-teman. Nah, ini juga merupakan paragraf. Jadi dari bacaan teks ini tentang pawai budaya itu memiliki dari berapa paragraf ya? Iya, betul. Semuanya terdiri dari 5 paragraf. Nah, sekarang tahu kan apa itu ciri-ciri paragraf? Nah, jadi tadi Ibu udah kasih tahu ya bahwa ciri-ciri dari paragraf itu setiap kalimat pertamanya itu menjorok ya, anak-anak ya. Nah, terus Bu, kalau bacaan itu apa? Nah, bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Nah, di bacaan ini kan tadi ada 5 paragraf. Nah, ini berarti termasuk ke dalam sebuah bacaan ya. Nah, sekarang di sini ada teks lagi. Coba kalian baca di halaman yang ketiga. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Bu, gagasan pokok itu apa? Nah, gagasan pokok itu ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan. Nah, sedangkan gagasan pendukung itu gagasan atau uraian, tambahan atau informasi yang menjelaskan dari gagasan pokok tadi ya. Ngerti ya antara gagasan pokok sama gagasan pendukung? Nah, kalau sudah ngerti, boleh kita lihat di halaman 4. Nah, itu ada isian ya. Tapi sebelum ke halaman 4 itu, Ibu akan memberikan contoh dulu ya. Untuk mencari tahu mana sih gagasan pokok, mana sih gagasan pendukung itu. Nah, dari teks tadi coba kita bisa dilihat dari paragraf yang kedua. Tadi udah dibahas ya, paragraf yang kedua tuh yang mana ya? Apakah yang pawai budaya sangat menarik, atau di barisan pawai terdepan terlihat rombongan, atau budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya, atau rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan, atau mungkin Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Yang mana ya kira-kira paragraf kedua? Ya, betul. Paragraf kedua itu yang tentang di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, ini dari paragraf kedua ini kita cari ada berapa kalimat ya. Nah, kalimat ini kalian cari dari kata ini kan ya, tadi paragraf kedua. Di barisan
pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku sampai titik. Berarti sampai titik ini kalian udah tahu ini adalah kalimat pertama dari paragraf kedua. Ngerti? Nah, sekarang Bu, kalimat yang keduanya yang mana? Nah, sekarang kita cari tahu lagi dari titik ini, dibaca lagi sampai titik. Nah, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan sampai titik lagi. Berarti ini udah termasuk ke kalimat yang kedua. Berarti di paragraf kedua ini kita sudah menemukan 2 kalimat. Mengerti? Ya, alhamdulillah ya. Sekarang kita lanjutkan. Cari tahu lagi ya kalimat yang ketiga. Ya, rombongan mana ya? Rombongan perempuan mengenakan baju cewek sampai titik. Berarti ini juga adalah kalimat yang ketiga di paragraf kedua. Selanjutnya, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Berarti ini sudah termasuk kalimat yang keempat. Selanjutnya, langkah mereka diiringi oleh suara tifa. Ini udah termasuk kalimat belum ya? Belum ya anak-anak, karena di sini tanda bacanya baru koma. Kata ibu, kalau satu kalimat itu ditandai dengan nyampe satu titik ya. Tifa, maka dilanjut ya bacanya ya. Ya. Terus alat musik dari Maluku. Nah, berarti kalimat yang kelima itu sampai Maluku ya, bukan sampai tifa, karena itu baru tanda baca koma. Ya, sekarang yang keenam, bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Nah, itu kalimat yang keenam. Kalimat yang ketujuh, budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ini berarti dalam satu paragraf ini terdiri dari berapa kalimat ya anak-anak? Iya, betul. Dari paragraf 2 ini kita tahu, oh berarti dari paragraf 2 ini kita sudah menemukan 7 kalimat. Terus Bu, gimana ya cara menentukan gagasan pokok sama gagasan pendukung? Nah, kita baca lagi, lihat. Dari awal ya, paragraf 2. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Nah, ini ya kalimat pertama. Terus kita baca lagi, rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Nah, ini rombongan laki-laki ini kira-kira kalimat baru atau menjelaskan yang pertama ya? Ya, betul. Nah, ini kalimat yang kedua ini merupakan penjelasan atau gagasan pendukung dari, iya betul, gagasan ya. Gagasan pokok yang pertama ini. Jadi kalimat yang pertama ini merupakan apa tadi? Ya, gagasan pokok. Jadi kalimat yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima, keenam itu merupakan gagasan pendukung. Mengerti ya anak-anak? Gagasan pendukung itu apa tadi kata ibu? Gagasan yang menjelaskan dari gagasan pokok atau yang menguraikan dari gagasan pokok, gitu ya, mengerti ya? Coba sekarang kalian diisi halaman 4 di paragraf yang ketiga. Paragrafnya mana? Paragrafnya masih di teks bacaan yang tadi ya. Sama paragraf 4 juga sama di halaman 5, boleh kalian diisi. Ditulis halaman 5 juga diisi, ditulis di buku masing-masing ya, di buku temanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wah, budaya Indonesia tuh sangat beragam.
ya, membuat setiap budaya tuh berbeda-beda. Nah, sekarang kita lihat lagi di halaman 8. Udah ya, udah dibuka ya halaman 8. Nanti ya buat halaman 4, 5, sama 6-nya diisi di buku tema masing-masing ya. Nah, Indonesia itu negara yang sangat beragam budaya, agama, bahasa daerah. Sebagai warga negara kita tuh meskipun berbeda-beda, harus tetap NKRI ya. Harus saling menghargai keberagaman tersebut, tidak boleh saling mengejek. Misalkan teman kita ada yang beda agama ya, ih aku nggak mau lah main sama si itu kan beda agamanya sama kita. Nah, nggak boleh ya. Terus misalkan sukunya beda, suku Sunda sama suku Jawa misalkan beda, nah terus kalian tuh nggak mau main, nah itu nggak boleh ya, karena kita tuh harus saling menghargai. Nah, bangsa Indonesia tuh terdiri dari beribu-ribu pulau loh anak-anak, tapi khusus di provinsinya kita tuh sudah memiliki berapa provinsi ya? Ada yang tahu nggak? Iya betul, Indonesia itu memiliki 34 provinsi. Apakah ada yang tahu nggak kita ini tinggal di provinsi mana ya? Iya, 100. Kita itu ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, setiap provinsi itu memiliki pakaian adat, memiliki tari-tarian, senjata, rumah, bahkan makanannya tuh berbeda-beda. Nah, ini tuh merupakan salah satu contoh keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, Indonesia terdiri atas bermacam-macam suku, bangsa, budaya, namun tetap dalam NKRI ya. Nah, agama di Indonesia juga tidak semua sama ya. Satu Indonesia kita memiliki agama yang berbeda-beda. Ada agama apa aja? Ya, agama Islam, terus ya Kristen yang kita sering dengar ya, itu dan lainnya. Nah, terus kalian di sini ada di halaman 8 ada teks. Setelah mendapatkan informasi tadi sama ibu ya yang udah dijelaskan, informasi tentang perbedaan antara suku bangsa. Nah, di sini nomor 1 kalian boleh ditulis ya dan diisi. Ini, apakah kalian semua berasal dari daerah yang sama? Jelaskan apakah kita itu dari daerah yang sama atau beda. Kalau iya, tulis iya dan jelaskan penjelasannya ya. Nah, sampai nomor 2 juga sama diisi, apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Nah, apakah ciri daerah khasnya sama? Kalau seandainya daerah asalnya berbeda, apakah ciri khas daerahnya sama atau tidak ya? Maka jelaskan ya di situ ya. Terus di nomor 3, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Nah, tadi sama ibu udah dijelaskan, apakah sikap yang harus kalian tunjukkan terhadap perbedaannya itu harus saling apa ya? Diisi di nomor 3 tadi. Nah, perbedaan tersebut tuh di daerah Indonesia ini merupakan suatu anugerah ya dari Allah, maka kita harus patut disyukuri, jangan saling mengejek, jangan seperti itu ya, karena itu sifat tidak baik ya. Nah, di situ ada di halaman 9 ada kolom, kalian diisi lagi kolom ini, sikap menghargai keberagaman. Nah, sikap ini kalian tulis. Ini ada contohnya nomor 1, bermain bersama
dengan teman yang berlain agama. Nah, ini berarti salah satu sifat, salah satu sikap menghargai keberagaman. Nah, di situ ada nomor 2, nomor 3, nomor 4, sama nomor 5. Diisi lagi ya. Contohnya apalagi nih yang merupakan menghargai perbedaan itu. Nah, terus di kolom yang nomor 2 kalian juga tulis dan isi ya di buku temanya, di buku tulis. Nah, sikap tidak menghargai keberagaman berarti sebaliknya ya. Sebaliknya dari sikap yang tadi, dari menghargai, berarti kalian tulis yang tidak menghargai keberagaman itu seperti apa, maka tulis lagi ya. Nah, di situ ada teks lagi, sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan, ya. Nah, di sini di halaman 10 kalian tuh kan ada gambar-gambarnya ya. Kita baca teksnya dulu ya sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari daerah Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, kalau kalian belum tahu, Bu, angklung tuh seperti apa sih? Saluang tuh seperti apa sih? Nah, di sini di halaman 10 kalian bisa dilihat gambarnya. Nah, angklung seperti ini ya. Tadi angklung ini dengan membunyikannya dengan cara apa? Digimanain ya? Nah, iya betul. Kalau angklung itu dimainkannya dengan cara digoyang. Dari mana ya alat musik angklung ini? Tadi udah baca ya teksnya. Ya betul, angklung ini berasal dari mana tadi? Jawa Barat. Betul. Nah, ini saluang. Bu, saluang ini gimana ya cara dibunyikannya? Dengan cara ditiup. Nah, kecapi itu dipetik ya. Kendang sama tifa. Nah, kendang sama tifa ini untuk membunyikannya dengan cara dipukul ya. Nah, di sini di halaman 11 ada kolom yang harus kalian isi juga. Di sini ada alat musik. Nah, tuliskan nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadi bunyi pada alat musik tersebut. Tadi kan udah ada ya, di buku sini udah ada tentang angklung, saluang, kecapi, kendang, tifa, sama daerah asalnya dari mana, dan cara memainkannya seperti apa untuk menghasilkan bunyinya. Nah, sekarang kalian isi lagi, cari tahu lagi informasinya tentang alat tradisional lainnya yang kamu ketahui ya. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita dibuka lagi halaman 13. Tuhan yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengaran. Nah, kita dapat mendengar itu dengan alat indera mana ya? Apakah mata, apakah hidung, mulut, atau telinga ya untuk mendengar? Misalkan nggak kelihatan nih, mendengarkan suara misalkan, ya Allah nggak kelihatan ya, apakah ke mata gini, apakah nggak kelihatan, apakah seperti itu? Kalau nggak kedengeran pasti gini ya. Nah, apa sih nggak kedengeran? Misalkan kalau temennya bicara ya, apa nggak kedengeran, pasti kesini ya, bukan
Apa ya? Enggak seperti itu. Berarti kita indera pendengaran kita itu adalah telinga. Ya, betul. Melalui indera telinga ini kita dapat mendengar, dapat menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Nah, ayo kita ketahui lebih lanjut ya tentang hal ini. Nah, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi sumber bunyi itu apa? Ya, betul. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi, betul. Nah, di sini ada bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Yo, ada yang tahu nggak ruang hampa itu apa? Ya, ruang hampa itu jadi gini ya anak-anak. Ruang hampa itu ruang yang tidak ada udaranya. Kenapa? Karena bunyi itu merambat melalui benda padat, benda cair, dan gas melalui udara yang ada di sekitar, sehingga kita bisa mendengarkan bunyi tersebut. Jadi tadi bunyi itu tidak akan merambat ke ruang hampa ya. Jadi ruang hampa itu ruang yang tidak ada udaranya, gitu ya. Nah, jika tidak ada udara di sekitar kita, berarti otomatis kita tidak akan menghasilkan bunyi tersebut ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini subtema 1, pembelajaran 1 cukup sekian ya untuk tadi. Untuk tugas-tugasnya kalian diisi di buku tema. Jangan lupa untuk halaman 4 cari gagasan pokok sama gagasan pendukung di paragraf ketiga. Halaman kelima paragraf 4 cari juga gagasan pokok sama gagasan pendukungnya. Halaman 6 paragraf 5 cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di halaman 8 cari informasi tentang daerah asal ya, penjelasannya. Terus halaman 9 juga mencari tahu atau menuliskan sikap menghargai dan sikap tidak menghargai keberagaman. Dan halaman 11 mengisi tentang alat musik tradisional lainnya yang kalian ketahui, mengisi tentang alat musiknya, asal daerahnya dari mana, dan cara memainkannya, cara menghasilkan bunyinya bagaimana. Nah, kalian diisi seperti itu ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya ya. See you next time. Kita ketemu lagi besok. Nah, jangan lupa ya tugasnya, dan tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.